penyusunan dana terus sampai menganggarkan 78 miliar ini, apa ada komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah secara regulasi itu diperbolehkan apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti bisa disampaikan juga sejauh mana pihak DPRD sebagai wakil rakyat melakukan kegiatan agar bagaimana gerakan penanggulangan COVID-19 ini bisa maksimal di Banyuwangi. Sinergi seperti apa yang sudah dilakukan oleh pihak DPRD. Mungkin itu dari kami, Bapak. Monggo. Mungkin Pak Ali Mahrus dulu. Pak Michael kita simpan di belakang-belakang. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Michael selaku pimpinan DPRD, yang saya hormati Pak Dr. Rio, Pak Polres atau yang wakili, dan Dem atau yang wakili, Ketua BPBD, teman-teman Askap, Pak Desi, dan juga teman-teman NGO yang hadir, dan tak lupa juga yang saya banggakan teman-teman wartawan. Pertama, saya sangat mengapresiasi terkait dengan kegiatan ini. Tentu konteksnya adalah bagaimana hari ini kita berdiskusi bukan dalam konteks saling menyalahkan, dan ini forumnya juga bukan forum hearing untuk saling tuding, tapi bagaimana kita mencari solusi untuk ke depan, bagaimana Banyuwangi betul-betul terbebas dari virus corona. Minimal jangan sampai ada yang korban meninggal positif, kan begitu. Pertama, sebelum saya menjawab terkait dengan pertanyaan moderator, apa istilahnya kalau ini? Host, oke ya. Saya ingin berbicara tentang sesungguhnya ada 4 hal yang harus kita pahami dalam proses menangani corona. Pertama adalah tahapan pencegahan, yang kedua penanganan, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat adalah pengendalian. Nah, tentu dalam konteks kami sebagai pimpinan DPR, tupoksinya adalah yang melekat pada diri kami ya 3. Pertama, controlling, pengawasan terhadap kinerja eksekutif, kemudian budgeting, menganggarkan seluruh program yang sudah direncanakan, dan yang ketiga adalah legislasi. Nah, dalam konteks ini kami mengamati prosedur mulai awal sampai detik ini, tentu ada upaya-upaya yang sudah menunjukkan proses ini baik. Pencegahan contoh. Kalau kita ngomong pencegahan berarti di situ ada edukasi, ada sosialisasi, kemudian ada protokol kesehatan. Ini dalam konteks pencegahan. Sehingga teman-teman yang di tenaga medis dan semua termasuk desa, kecamatan, kabupaten ini berupaya semaksimal mungkin dalam proses pencegahan. Dan tadi disampaikan Pak Murai nyemprot disinfektan, kemudian bagi-bagi hand sanitizer, kemudian membuat tempat cuci di masing-masing atau lain sebagainya. Tentu itu adalah tugas kita bersama. Tidak kemudian saling menyalahkan, oh ini harusnya tugas kecamatan, harusnya tugas kabupaten. Tidak. Karena negara hari ini dalam konsen terhadap penanganan COVID-19 ini butuh modal besar. Yang awalnya kita ini hidup normal, saat ini kita tidak normal hidupnya. Selalu dibatasi semuanya. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Rio tadi, ketakutan yang rasional. Nah, rasionalitas ini yang kemudian kita melakukan upaya-upaya pencegahan dengan social distancing, physical distancing. Keluar harus pakai masker, menjaga jarak, dan tidak ada kerumunan. Inilah bagian dari pencegahan yang hari ini Banyuwangi sudah melakukan. Yang pertama. Yang kedua dalam konteks penanganan. Saya ketika kemudian tadi disinggung awal oleh host, di Gembiritan, di Genteng, ketika ada pasien yang PDP Pak ya, PDP meninggal, saya ketika tahu video langsung telepon dokter ini. Bisa dicek, kan gitu dong. Saya telepon, dok kok seperti itu penanganannya. Ini mayat. Dalam Islam itu walaqad karramna bani Adam, artinya manusia ini harus dimuliakan, dihormati. Nah, ternyata kok penanganannya apakah seperti itu? Ternyata dokter itu juga menyayangkan. Kenapa? Karena ini baru pertama. Dan itu mungkin bisa saya maklumi. Karena prosedur yang saya lihat, masa kemudian mayat dibawa pakai arko, yang notabene arko ini untuk bawa barang-barang berat seperti pasir dan batu. Kan tidak bisa seperti itu. Maka saya pada itu langsung telepon dan beliau menyampaikan permohonan maaf dan memang itu kelengahan. Yang pertama.
Yang selanjutnya terkait dengan penanganan lagi, ada ODP, ada PDP, ada positif. Nah tentu ini kita semua bekerja mulai dari desa. Contoh desa kemarin Pak Murai di mana itu, di TV apa Pak ya, menyampaikan sudah ada isolasi rumah mandiri. Nah ini juga bagian yang harus kita apresiasi. Termasuk Pak Murai tadi menyampaikan ini saya beli alat sendiri sampai diutang-utangkan, itu sangat bagus. Karena hari ini memang Pemda sudah menganggarkan itu, dan kemarin setelah kita rapat sudah dialokasikan berapa? 70. Oh 100. Kemarin disampaikan 70 untuk termogan. Saat ini sudah tambah 170. Nah, berkaitan dengan anggaran tentu kita porsinya di sini. Jadi kemarin anggaran yang 78 miliar, kemudian ditambah dengan anggaran yang DPRD Keperasan ada 2 miliar. Total nilainya semua 80 miliar untuk penanganan COVID-19. Dan apakah kemudian proses ini sudah dilakukan, kemarin sudah santer isunya sudah tinggal 20% kan begitu. Karena ini masih proses dan tetap berlanjut, maka kita sebagai pimpinan DPR dan teman-teman anggota semuanya tentu dalam konteks ini harus sama-sama mengawasi. Mulai dari desa sampai ke kabupaten. Apakah kemudian program yang sudah dicanangkan dengan alokasi anggaran itu nyampe apa tidak? Apakah sudah sesuai aturan atau tidak? Apakah sesuai dengan sasaran atau tidak? Nah kita masih dalam konteks belajeti. Saya tadi bersama Pak Michael melihat beberapa skema yang dibangun untuk alokasi anggaran. Karena kalau ngomong anggaran itu ada 3 tahapan Pak. Pertama alokasi, distribusi, baru stabilisasi. Ketika anggaran ini dialokasikan, kemudian didistribusikan, apakah stabil atau tidak? Oh ternyata tidak stabil. Oh ternyata masih banyak kekacauan dan seterusnya. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Maka bisa dipastikan contoh misalnya yang jelas-jelas untuk desa, per desa 2.000 masker. 2.000 masker, kemudian disinfektan sama tangan gitu ya, selotong tangan, itu semua dialokasikan. Nah tinggal apakah sudah nyampe apa belum, ini masih proses kan begitu. Nah makanya kemudian jangan konteks hari ini kita saling menyalahkan, oh belum ada anggaran dari kabupaten. Nah ini kan masih proses semuanya. Nah ini kita masih konsen di situ Pak. Itu dalam proses pencegahan, penanganan. Dan yang ketiga adalah perlindungan. Perlindungan yang hari ini kita lakukan sebagai negara harus hadir di situ adalah dalam bentuk JPS kalau Pemda. Termasuk juga di desa harus menganggarkan. Karena saya kemarin ketika mendapat informasi dari desa-desa hanya menganggarkan di angka 15-20 juta untuk penyemprotan disinfektan dan sebagainya untuk pencegahan. Sementara di surat edaran Permendes PDT nomor 8 tahun 2020 itu menegaskan bahwa alokasi DD hanya untuk 2 alokasi. Pertama untuk COVID dan yang kedua untuk padat karya tunai desa. Ini yang harus dibangun. Saya kemarin salah satu desa saya tanya berapa anggarannya. Anggarannya DD 900 juta. Nah itu sudah ada ketentuan 800 juta ke atas persentase 15-20%. Nah kemudian ada yang terbaru lagi dari Mendes, bagaimana desa dengan DD-nya mengalokasikan untuk BLT, bantuan langsung tunai yang tidak tercover dari PKH dan BPNT. Maka ini kerja bareng, bahu-membahu, kabupaten juga mengeluarkan anggaran JPS, desa juga melalui DD-nya. Nah ini harus bareng-bareng kita bersama melakukan perlindungan dan disitulah negara hadir. Nah, ngomong masalah bantuan langsung tunai. Ini kan sekarang dampak dari COVID-19 itu muncul orang-orang yang istilahnya itu di jurang kemiskinan baru. Nah, pemetaan seperti ini ada yang kemarin tetap berpatokan pada yang sudah ada selama ini. Ada juga yang protes. Justru saat ini adalah orang-orang paling terdampak adalah orang yang biasanya bekerja dan menghasilkan, mereka tidak bisa lagi seperti itu. Nah, apakah mereka ini bisa masuk atau tidak? Sementara di dalam daftar warga miskin justru mereka tidak akan tercover. Nah, yang saya tanyakan Pak, ketika rapat kemarin ini sempat dibahas
atau tidak. Kalau mereka itu dimasukkan, kira-kira nanti sistem cara dia mendapatkan, apakah kepala desa harus komunikasi dengan gugus tugas, ataukah kepala desa bergerak sendiri, atau bagaimana mekanisme yang diatur? Oke. Ya, bagaimana kemudian dampak yang ditimbulkan dari COVID khususnya dalam urusan ekonomi? Yang awalnya orang kerja, dia mendapatkan penghasilan sesuai dengan kebutuhan, ternyata setelah dampak COVID ini banyak yang dirumahkan sehingga tidak dapat penghasilan. Nah, itu juga masuk dari bagian yang kena dampak. Sehingga ada miskin-miskin baru yang awalnya mereka dengan pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhannya, ternyata setelah ada COVID-19 ini banyak yang dirumahkan. Tadi pagi saya menerima hearing dari teman-teman PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran. Mereka juga mengeluh sehingga dampaknya tidak hanya masyarakat bawah, tapi yang di atas juga mengalami dampak yang signifikan khususnya dalam urusan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Nah, ini sudah masuk. Jadi di situ termasuk kelompok marginal, termasuk yang kena dampak COVID, dapat yang dirumahkan itu masuk. Maka teman-teman, kemarin kita waktu rapat mendesak kepada BPM, mendesak kepada Bupati agar supaya mengeluarkan surat edaran terkait dengan penguatan yang ada di dana DD maupun ADD, agar supaya bersama-sama kita berjibaku untuk mengeluarkan anggaran terkait dengan upaya perlindungan kepada warga yang terkena dampak COVID-19, khususnya warga miskin. Jangan kemudian kita ini berbicara tidak berbasis aturan. Semua aturannya sudah jelas, seperti SE Permendes, bisa juga untuk BLT. Apa itu sudah dilakukan atau belum? Nah, ini juga pertanyaan saya kepada teman-teman Kades. Kemarin kita sudah mendesak BPM agar supaya menginformasikan terkait dengan surat edaran ini. Termasuk Bupati kita desak agar supaya menerbitkan SE terkait dengan penguatan teman-teman Kades agar supaya punya payung hukum, punya payung aturan yang jelas. Jadi dalam konteks kita hari ini bagaimana bersama-sama membangun Banyuwangi, tentu ini menjadi tugas kita bersama. Makanya harusnya kalau kemarin membaca surat yang disampaikan ke kami kan, bagaimana bisa membuat suasana masyarakat Banyuwangi tenang, suasana masyarakat Banyuwangi tidak terlalu panik. Karena kepanikan itu bagian dari pintu masuk penyakit, Pak. Jadi Ibu Sina itu pernah menyampaikan begini kira-kira. Kepanikan itu separuh dari penyakit, ketenangan itu separuh dari obat, kesabaran titik tolak kesembuhan. Seperti itu. Maka bagaimana suasana Banyuwangi bisa tenang, bagaimana suasana Banyuwangi bisa nyaman, tapi dalam konteks tetap protap kesehatan. Contoh hari ini, kita kan bisa melakukan pertemuan saat ini, tapi dalam batas-batas protokol kesehatan yang harus dilakukan. Dan itu harus dilakukan dimanapun itu, terutama di desa yang perlu pemahaman. Makanya edukasi penting, sosialisasi penting. Jadi dalam kaidah fikih itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, karena ada yang bidang agamanya sedikit, jadi menolak kemafsadatan itu lebih utama, lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Ya. Nah, begitu. Jadi juga ada hadis yang menceritakan, meriwayatkan dari ini yang melaksanakan justru Cina.